Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3059 sampai bab 3060. Murong Yan hanya mengangguk, tampak seperti wanita muda yang dingin, dan berjalan langsung menuju kamar pribadi di lantai atas tanpa henti. Ye Chong tidak peduli dengan sikap manajer toko kecil itu, dan mengikuti Murong Yan ke lantai 2. Restoran ini didekorasi dengan sangat indah, lobi di lantai pertama megah dengan banyak lampu kristal yang tergantung di langit-langit, lampunya terang. Di bawah setiap lampu kristal ada meja bundar independen. Saat ini, seluruh ruangan dipenuhi orang, menikmati makanan lezat. Naik dari lobi di lantai 1 ke lantai 2, kebisingannya jauh lebih sedikit. Lantai 2 penuh dengan kamar-kamar pribadi, yang masing-masing didekorasi dengan mewah. Murong Yan berjalan sampai ke kamar pribadi paling dalam. Ini adalah ruangan pribadi yang hanya dapat digunakan oleh anggota khusus yang terhormat. Oleh karena itu, meski hari ini banyak sekali orang yang menunggu meja, namun private room ini belum dibuka. Ketika Ye Chong dan Murong Yan berjalan ke kamar pribadi, pelayan sudah membersihkannya. Ruang privat ini mirip dengan ruang konferensi biasa, dengan lukisan terkenal tergantung di dinding dan meja bundar kayu mahoni di tengahnya. Di depan meja bundar juga terdapat konsol. Ini khusus untuk chefnya. Jika memesan ikan buntal maka chef akan beroperasi di stasiun ini sehingga pelanggan bisa melihat langsung proses pengolahan ikan buntal. Murong Yan dan Ye Chong duduk, dia mengambil menu, dan selain ikan buntal yang paling khas, dia juga memesan meja besar berisi makanan lezat lainnya. Pelayan segera turun untuk bersiap. Sambil menunggu, Ye Chong dan Murong Yan mengobrol sebentar tentang situasi terkini masing-masing. Ye Chong menghindari hal-hal penting dan menceritakan berbagai hal yang terjadi di luar negeri beberapa waktu lalu. Murong Yan iri pada Ye Chong ketika dia mendengar bahwa Ye Chong telah mengunjungi banyak negara. Ngomong-ngomong, lebih dari setahun yang lalu, kuil Jepang di kerajaan Jepang dihancurkan oleh seorang tokoh legendaris. Tahukah kamu tentang ini? Sepertinya ini terjadi saat kamu pergi ke kerajaan Jepang, kata Murong Yan. Penghancuran kuil Jepang adalah peristiwa besar internasional, dan pada dasarnya semua orang mengetahuinya. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, "Ya, aku sudah mendengarnya." Saat keduanya mengobrol, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam koki putih masuk. Pria parubaya itu tingginya sekitar 1,8 meter dan gemuk. Begitu dia masuk, dia mengangguk dan menyapa Murong Yan, terlihat jelas bahwa dia sangat akrab dengan Murong Yan. "Halo, Nona Murong," kata koki itu. Murong Yan mengangguk, "Tuan Li, saya membawa seorang teman untuk mencoba ikan buntal." "Oke, mohon tunggu sebentar," kata koki. Setelah mengatakan itu, seperti biasa, dia mengeluarkan sertifikat chefnya, serta sertifikat kualifikasi pengolahan ikan buntal dan dokumen lainnya, dan meletakkannya di atas meja. Mengolah fugu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh chef biasa. Kemudian pelayan membawakan baskom kaca. Di dalam baskom tersebut terdapat 2 buah ikan buntal berwarna coklat dengan bintik hitam berenang, masing-masing sebesar kepalan tangan. Murong Yan memesan jenis ikan buntal yang paling beracun, dan jenis ikan buntal ini juga yang paling enak. Koki bernama Master Li mengangguk kepada Ye Chong dan Murong Yan, lalu memulai proses pengolahan ikan buntal. Guru Li mengulurkan tangannya dan mengambil ikan buntal dari baskom.
Ikan buntal ketakutan dan langsung menggembung. Awalnya hanya sebesar kepalan tangan seseorang, namun ketika digelembungkan ukurannya hampir sama dengan melon. Kemudian, Guru Li mengambil pisau dapur dan membuat sayatan panjang di perut ikan buntal. Perut ikan buntal langsung mengempis, dan banyak air mengalir dari mulutnya. Ketika ikan buntal sudah benar-benar kempes, Guru Li menggunakan pisau khusus untuk memotong kepala dan ekor ikan buntal, hanya menyisakan bagian tubuhnya saja. Kemudian, keluarkan berbagai organ dalam. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena jika organ dalamnya tidak sengaja rusak, racun ikan buntal akan tertinggal di dalam dagingnya. Satu tetes tetrodotoksin saja bisa membunuh belasan orang. Guru Li jelas sangat ahli, dia mengeluarkan semua organ dalam ikan buntal seperti seorang juru masak yang mencoba mengeluarkan seekor lembu. Kemudian, Guru Li mulai memisahkan kulit dan daging ikan buntal. Ini juga merupakan proses yang sangat menantang. Gerakan Guru Li sangat terampil, dalam waktu singkat ia mengubah ikan buntal hidup menjadi 2 potong daging ikan putih. Kemudian, Guru Li memasukkan daging ikan buntal ke dalam mangkuk kecil, lalu mengikuti prosedur yang sama dan mengolah ikan buntal lainnya. Setelah itu, Guru Li menaruh 2 roti kecil berisi ikan buntal, menaburkannya dengan saus khusus, dan menaruhnya di dalam kukusan. Saat mengukus daging ikan buntal, Guru Li membersihkan organ dalam ikan buntal. Ye Chong agak tertarik dengan tetrodotoksin ini. Dia menghentikan Guru Li dan ingin menjaga isi perut ikan buntal. Guru Li sedikit malu. Ini, menurut peraturan, kami harus berkonsentrasi pada organ dalam, dan kami memiliki catatan yang ketat. Bagaimanapun, ini adalah hal yang sangat beracun, dan pemerintah tidak akan membiarkannya mengalir ke dalam tubuh masyarakat. Guru Li berkata sambil melihat ke arah Murong Yan. Peraturan sudah mati, namun manusia masih hidup. Murong Yan memandang Ye Chong, Tuan Ye, apakah ini benar-benar berguna bagi Anda? Petik 2. Murong Yan tidak percaya bahwa Ye Chong ingin membunuh orang dengan tetrodotoksin. Dia tahu bahwa Ye Chong punya tujuan lain. Ye Chong mengangguk. Murong Yan kemudian berkata kepada Guru Li, Guru Li, jagalah organ dalam, saya akan mengurus sisanya. Guru Li mengangguk. Pada saat ini, Ye Chong berkata, tidak sulit bagiku untuk melakukannya tanpamu. Setelah mengatakan itu, Ye Chong berjalan ke arah Guru Li dan mengeluarkan botol merah kecil Dewa Naga yang kosong. Dia mengambil organ dalam ikan buntal dan meremasnya dengan tangannya, beberapa tetes cairan kuning diperas dari organ dalam dan dialirkan ke dalam botol. Cairan kuning ini adalah tetrodotoksin yang sangat beracun. Guru Li terkejut, hati-hati. Karena di organ dalamnya terdapat tulang ikan, jika kulit Ye Chong ditusuk lalu terkena tetrodotoksin, tidak ada bedanya dengan meminumnya langsung. Namun, Ye Chong tidak peduli, apalagi tulang ikannya tidak bisa melukai kulitnya sama sekali. Bahkan jika dia bersentuhan dengan tetrodotoksin, tubuh Dewa Naga Ye Chong, yang kebal terhadap semua racun, secara alami tidak peduli. Di bawah tatapan terkejut Guru Li, Ye Chong memeras organ dalam dari 2 ikan buntal, tetapi hanya mengumpulkan kurang dari 15 tetes racun ikan buntal. Lalu, Ye Chong bertepuk tangan dan kembali ke tempat duduknya. Kamu mengambil terlalu banyak risiko. Guru Li ketakutan. Kamu sangat beruntung karena tidak digigit tulang ikan. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Guru Li menggelengkan kepalanya dan mengemas organ dalam ikan buntal serta barang-barang lain yang tidak terpakai.
Dia mengambil barang-barangnya dan pergi. Sambil menunggu daging ikan buntal, hidangan lainnya dihidangkan silih berganti. Setelah sekitar setengah jam, hidangan lainnya sudah disajikan. Kemudian, Guru Li kembali lagi. Dia mematikan api dan membuka tutupnya. Aroma ikan kukus yang menyegarkan langsung memenuhi seluruh ruangan. Rasanya sungguh nikmat yang tak terlukiskan. Bahkan Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Kemudian, Guru Li menggunakan penjepit untuk mengeluarkan 2 mangkuk. Mangkuk tersebut berisi daging ikan buntal putih, dengan beberapa bumbu seperti bawang putih cincang dan millet di atasnya. Ikan buntal disajikan di depan Ye Chong dan Murong Yan, aromanya yang lezat sangat menyegarkan. Guru Li mengambil sepasang sumpit khusus, mengambil sedikit daging ikan buntal dan memakannya, lalu mengambil potongan yang sama dari mangkuk lain dan memakannya. Ini adalah tradisi pengolahan fugu, dan Koki mencicipinya untuk mengetahui apakah fugu tersebut beracun. Bisa dikatakan jika skill chefnya kurang hebat, atau jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati. Hal ini juga yang menyebabkan sertifikat kualifikasi pengolahan ikan buntal sangat berharga. Guru Li memakan daging ikan buntal dan menunggu hampir 3 menit, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ini membuktikan bahwa tidak ada racun di dalam daging ikan buntal. Guru Li mengangguk sedikit dan berkata, kalian berdua, kalian bisa menikmatinya. Baiklah, terima kasih, Guru Li, kata Murong Yan. Guru Li menjawab dan kemudian pergi. Ayo, Tuan Ye, cobalah masakan khas ikan buntal di sini, kata Murong Yan. Ye Chong mengambil sumpit, mengambil sepotong daging, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Daging ikan buntalnya memiliki tekstur yang khas, setelah 2 gigitan sarinya tetap ada di mulut dan sangat harum. Ya, ini memang enak. Ye Chong berkata, pantas saja banyak orang masih memakannya meskipun mereka tahu itu sangat beracun. Melihat Ye Chong menyukainya, Murong Yan berkata dengan bangga, tentu saja, rasanya ini tidak bagus. Rata-rata saja. Mereka berdua sedang makan dan mengobrol. Meski daging ikan buntalnya enak, namun jumlahnya terlalu sedikit, setelah 2 gigitan sudah habis. Selain ikan buntal, masakan lainnya juga enak. Mereka berdua makan dengan gembira, dan mereka cukup senang. Saat mengobrol, Murong Yan menerima telepon. Dia berjalan ke pintu dan menjawab telepon, banyak bergumam di telepon. Jelas Murong Yan tidak ingin Ye Chong mengetahui isi panggilan telepon itu, jadi dia sengaja berbicara dengan suara rendah. Ye Chong tidak memperhatikan, meskipun dia tidak mendengarkan secara spesifik, dia masih mendengar kata, dibodohi, dan kerugian. Kurang dari 5 menit kemudian, Murong Yan kembali dari luar. Meskipun Murong Yan masih memiliki senyuman di wajah cantiknya. Namun, Ye Chong tahu bahwa ekspresi Murong Yan sedikit dipaksakan dan dia sengaja berpura-pura. Sepertinya Murong Yan pasti sedang dalam masalah. Ada apa? Ye Chong bertanya dengan acuh tak acuh. Murong Yan duduk, menyesap jus jeruk, lalu berkata, oh, tidak apa-apa, ini semua urusan pekerjaan. Petik 2. Benarkah? Ye Chong bertanya, jika ada sesuatu yang sulit dilakukan, kamu bisa memberitahuku. Ayo, keluar, mungkin aku bisa membantu. Setelah mendengar ini, Murong Yan ragu-ragu selama beberapa detik. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, hei, baiklah, Tuan Ye, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya memang mengalami beberapa kesulitan. Petik 2. Murong Yan berhenti dan melanjutkan,
beberapa waktu yang lalu, kami memperoleh urat giok yang digadaikan ternyata adalah vena giok palsu. Vena giok yang digadaikan? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Yan mengangguk. Ya, ini adalah metode transaksi khusus di industri urat giok Mingnan kami. Sama seperti pegadaian di zaman kuno, hanya saja barang yang digadaikan adalah urat giok. Tiao Yumai ini awalnya milik perusahaan multinasional. Karena manajemen yang buruk, mereka ingin menjual urat giok, tetapi tidak seluruhnya. Mereka ingin menunggu sampai suatu hari nanti mereka punya uang untuk menebus urat giok. Ini adalah transaksi menggadaikan urat giok. Petik 2. Tetapi sebelum mereka menebusnya itu, kita dapat menambang urat giok tanpa batasan, dan semua keuntungan yang kita peroleh adalah milik kita. Petik 2. Pada saat itu, mereka menggadaikan urat giok dengan harga yang sangat menarik. Itu urat giok. Hanya keluarga Murong kami secara keseluruhan Mingnan memiliki ukuran untuk mengambil alih urat giok ini. Petik 2. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Setelah melihat kualitas urat giok, saya segera membuat kesepakatan. Petik 2. Tapi yang tidak saya duga adalah itu masalahnya ditemukan saat penambangan 2 hari yang lalu. Ternyata urat giok ini adalah urat giok palsu. Ketika Murong Yan mengatakan ini, Ye Chong terkejut lagi, palsu. Vena giok. Anda bisa tahu yang sebenarnya dari yang salah. Bagaimana Yumai bisa memalsukannya? Hei, orang-orang ini sangat pandai menipu sekarang. Mereka menyuntikkan pasta gigi hijau ke dalam biji Yumai. Dari luar, tampak seperti hijau zamrud. Sama seperti batu giok, kata Murong Yan. Ye Chong tercengang, ini adalah pertama kalinya saya mendengar metode penipuan ini. Murong Yan mengangguk, ini juga pertama kalinya saya melihatnya, kalau tidak saya tidak akan tertipu. Ternyata Murong Yan dengan senang hati membuat bisnis pion giok dari urat giok, dan kemudian bersiap untuk menambang urat giok. Akibatnya, masalah ditemukan pada hari pertama penambangan. Setelah batu giok yang ditambang dibuka, keluar benda lengket. Setelah dicium dengan teliti, ternyata itu adalah pasta gigi. Kemudian, Murong Yan pergi mencari perusahaan multinasional tersebut. Akibatnya perusahaan multinasional tersebut menolak menerima akun tersebut dan mengatakan bahwa Murong Yan telah salah menilai situasi dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Murong Yan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Namun kerugian kali ini tidak sedikit. Murong Yan menginvestasikan seluruh modal kerja grup Murong dan setengah urat giok Gunung Topi Jerami sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Urat batu giok baru tidak dapat ditambang, pinjaman tidak dapat dilunasi, dan perusahaan kekurangan likuiditas. Ini sangat berbahaya, dan saya khawatir seluruh keluarga Murong akan terlibat. Ye Chong tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi pada Murong Yan. Untungnya, dia masih berbicara dan tertawa ketika melihatnya, tapi ternyata itu hanya akting. Hei, alangkah baiknya jika Tuan Ye ada di sini. Dengan mata Anda yang luar biasa, Anda akan dapat mengetahui bahwa itu palsu dalam sekejap, kata Murong Yan. Pada saat ini, setelah dia menjelaskannya kepada Ye Chong, Murong Yan berhenti berpura-pura. Alih-alih tersenyum, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kesedihan. Ye Chong mengangguk, ya, jika saya ada di sini, saya bisa melihat masalahnya secara sekilas. Tidak ada yang bisa menipu mata Dewa Naga Ye Chong. Tapi itu tidak masalah, kita punya cara lain, kata Ye Chong. Oh, benarkah? Murong Yan menatap Ye Chong dengan mata melebar, apalagi yang bisa saya lakukan?
Ye Chong berpikir sejenak, ini belum matang. Ayo kita periksa pembuluh darah giokmu besok. Petik 2. Murong Yan mengangguk, sekarang dia hanya bisa merawat kuda mati sebagai dokter yang masih hidup. Malam itu, setelah mereka berdua selesai makan, Murong Yan membawa Ye Chong ke villa besarnya. Faktanya, keluarga Murong memberi Ye Chong sebuah villa besar sejak Mingnan. Hanya saja Ye Chong belum pernah kembali, jadi villanya mungkin penuh debu. Oleh karena itu, Murong Yan hanya membawa Ye Chong ke rumahnya. Dia sudah meminta pengasuhnya untuk membelikan pakaian anak laki-laki, perlengkapan mandi, del. Murong Yan tinggal sendirian di villa yang begitu besar, ada banyak kamar kosong, dan ada banyak ruang untuk tidur ketika Ye Chong datang. Setelah kembali ke villa, Murong Yan mandi dulu. Ye Chong juga pergi ke kamar mandi lain untuk mandi, lalu mengenakan pakaian yang baru dibeli dan duduk di sofa menunggu Murong Yan. Setelah beberapa saat, Murong Yan juga dimandikan. Setelah mandi, Murong Yan mengenakan piyama rumah berwarna putih, rambutnya basah, dan ada tetesan air di bahunya yang seputih salju, seperti kembang sepatu putih. Dia menginjak karpet dengan telanjang kaki dan duduk di sebelah Ye Chong. Aroma manis segera masuk ke hidung Ye Chong. Bersambung.